Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Di depan saya ini ada banyak saddle seperti Anda lihat. Ada 4 biji saddle WTB. Bermacam-macam seri ya, WTB. Sebagai pembanding yaitu satu saddle fabric tipe scoop. Saya akan jelaskan satu persatu gimana kok bisa saya dapat atau saya punya saddle sebanyak ini. Oke. Perjumpaan saya dengan saddle WTB yaitu pertama kali ya ini SL8. WTB SL8 ini adalah saddle bawaan full bike dari 3D Explorer yang saya pakai gravel bike ya. Ya. Itu sepeda yang saya pakai EJJ Februari kemarin ya, selama 7 hari 3D Explorer. Saddle bawahnya ya ini SL8. Di bawahnya itu ada semacam kayak apa ya itu ya, damper tak apa gitu, busa tak. Ya begitulah penampakan dari saddle WTB ini. Nah, saddle WTB ini akhirnya saya ganti karena saya merasa bahwa saddle WTB SL8 ini terlalu empuk ya, tebal. Bukan karena saddle itu tidak nyaman. Nyaman sekali. Tapi pada waktu itu memang kan saya lagi berorientasi pada performa ya. Saya ingin mencapai suatu kecepatan tertentu begitu loh. Ya. Waktu itu kan 3 tahun yang lalu kalau nggak salah saya memiliki 3D Explorer itu, sehingga waktu itu ada apa ya, tuntutan lebih untuk menunjukkan kebolehan atau fitur dari sepeda gravel bike ya. Jadi saya ganti dengan ini fabric scoop ini. Bisa Anda bandingkan ya, lihat dari segi ketebalannya aja bagaimana ya. Hampir separuhnya. Ya. Jauh sebelumnya saya memakai WTB ini saya sudah punya fabric ini. Ya, untuk road bike ya. Jadi nyaman. Bagi saya itu nyaman. Anda mungkin bertanya-tanya kok bisa ya fabric scoop saya ini lebih tipis tapi kok bisa nyaman. Tapi ya namanya saddle itu sangat-sangat amat tidak bisa apa ya. Ya, faktornya banyak. Bokong saya dan bokong Anda itu ya mungkin beda, karakternya beda. Jadi saddle itu tidak berhubungan dengan tebal tipis ya untuk kenyamanan. Fabric ini juga saya sudah pakai ribuan kilometer. Dan EJJ kemarin saya 7 hari memakai fabric ini ya, 1500 kilometer. Saya fine aja, luar biasa. Nyaman. Ya. Tipe fabric yang saya pakai ini bukan tipe yang mahal juga. Anda bisa lihat itu relnya itu. Sepertinya saya lupa apakah itu kromo atau titanium ya, dengan harga
retail ya sekitar 700-800 ribu lah, masih di bawah 1 juta. Konstruksinya seperti Anda lihat sendiri ya. Nah setelah pulang dari EJJ itu saya kepingin merasakan lain ya. Bayangkan 7 hari bersepeda itu memberikan Anda dampak yang bagaimana ya. Jadi tidak ada hubungan mengenai apa, empuk tak apa ya. Tapi saya ingin sekarang ingin bersepeda yang rileks begitu loh. Ya, yang super rileks gitu artinya. Ya. Nah, waktu itu datanglah Marin, sepeda pinjaman itu, Marin full sus, dan sadelnya saya juga dipinjami oleh Erik. Ya ini WTB Koda ini, yang saya pegang WTB Koda ini saya dipinjamin oleh Erik. Jadi istilahnya sadel bekasnya Erik yang sudah dipakai oleh Erik tidak tahu berapa lama, saya tancepin ke full sus Marin. Ya, dan karena saya sudah pengalaman dengan SL8 yang nyaman, ya tidak ada masalah. Langsung ketika saya tancap di Marin full sus, langsung lihat itu, tengah-tengahnya pun sama ya, comfort zone. Hanya saja Koda ini lebih tebal busanya, padding-paddingnya itu lebih tebal, dan moncongnya itu lebih pendek. Bisa saya katakan bahwa Koda ini memang miliknya MTB ya. Jadi saya waktu ber-MTB itu ya langsung cocok dengan Koda itu. Selang berjalan saya menambah satu lagi WTB Silverado ini. Sebetulnya lebih tipis seperti SL8. Ya. Moncongnya lebih tajam. Ada recess di tengahnya, lubang di tengahnya itu, dan lebih flat. Itu yang akhirnya saya tancapkan di 3D Explorer untuk menggantikan fabrik saya. Tidak ada masalah sebetulnya dengan fabrik saya bertukar-tukaran. Saya kalau misalnya butuh stiffness dan performa, saya akan ganti ke fabrik. Tapi saya kalau kepingin santai dan tidak mengejar apa-apa, saya pakai Silverado. Ya. Jadi Silverado sekarang ini ada di 3D Explorer saya. Koda ada di Marin full sus. Nah, di MTB saya sekarang yang saya pakai, yaitu setelah trail ya, trail itu sudah nggak bisa dipakai lagi karena RD-nya habis bengkok dan spare part-nya sayang tidak ada. Kemudian saya baru aja minggu lalu membeli Scottscale alloy, dan ini roket yang saya pakai akhirnya. Saya beli roket ini karena roket ini dan rata-rata WTB sadel harganya murah sekali, 400 ribuan. Jadi saya butuh satu sadel. Nggak mungkin saya pakai Silverado karena sudah tertancap. Koda juga sudah tertancap. SL8 mungkin bisa saya pakai, tapi sudah lama saya nggak pakai. Ya sudahlah, saya ambillah roket karena saya kepingin tahu juga karakter dari roket itu apa sih, gitu loh. Lihat karakteristiknya. Roket ini tebal sekali. Di bantalan bokongnya itu seperti Anda lihat ya, tempat seatbone-nya itu tebal sekali. Ya, lihat itu, empuk, tebal. Di tengahnya ada juga lubang, relief ya. Moncongnya juga tidak lebar, jadi meruncing begitu.
Saya tidak mau paha saya itu tergesek, ya. Kalau tergesek-gesek gitu paha saya bagian bib shotnya itu akhirnya rantas, ya. Tapi ini halus, nggak masalah. Oke. Jadi gimana ini setelah saya pakai tentang roket ini atau WTB yang lain? Nyaris sama, ya. Perlu Anda ketahui, WTB itu membuat sadel dengan harga-harga yang sangat ekonomis. Sehingga waktu Anda membelinya itu ya nggak usah pikir dua kali lah, atau galau-galau bingung mau membeli apa. Oh, nggak usah. Waktu saya membuat episode fabric aja dulu 3-4 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, ini fabric menjadi sangat populer. Sampai sekarang saya rasa masih dicari orang. Tahan lama, ribuan kilometer saya pakai juga enggak jeglong ya, lihat. Jadi base-nya itu kuat. Dan roket ini ada conversion di tengah. Jangan Anda berharap sadel-sadel WTB ini ringan. Tidak ringan. Lebih dari 300 gram. Steel rail ya. Perlu diingat ya, memakai steel railing. Steel railing. Besi. Kalau yang fabric ini ada kemungkinan titanium ya, saya sangat lupa. Beda. Ya. Jangan berharap ringan pada sadel WTB. Jangan menuntut ringan. Karena WTB ya juga tidak ada sadel yang di atas 1 jutaan ya. Mungkin ya buat apa dia bikin sebegitu mahal mungkin ya. WTB ini perlu saya ingatkan ya, lama-lama itu bisa jeglong ya. Lama-lama, tapi saya tidak tahu berapa lama. Yang SL8 saya pakai lama pun ya tidak masalah. Silverado pun saya sudah pakai beberapa saat ya tidak masalah. Koda ini dipakai Eric loh, notabene lebih berat badannya, tidak masalah. Nah, roket ini yang saya pakai di MTB saya, XC Scott Scale, mulai hari ini tadi pagi dan mungkin ya sampai seterusnya. Roket ini, WTB roket ini saya bisa katakan ini. Duduk di WTB roket ini sama dengan duduk di Koda, ya empuk gitu. Ya, empuk bisa jadi karena banyak MTB itu besar-besar. Bisa jadi itu ya, bisa. Tapi apapun juga bahwa bokong Anda ini tidak tersiksa ketika duduk di roket. Bib shot saya yang paddingnya itu notabene tidak tebel ya, tipis pun kalau duduk di WTB ini terasa sudah langsung on, nyaman, instan, nyaman. Feelingnya itu instan, nyaman. Tidak perlu penyesuaian lama-lama. Tidak perlu sama sekali. Anda beli baru, pasang jebret, duduk langsung cocok. Ya karena ya ingat juga ya, karena Eric memakai sadel yang tidak untuk pergunaannya saat Surabaya Jakarta, akhirnya dia juga menderita dan harus mencari rodaling untuk ini WTB Silverado ini.
karena dia merasa saddle Silverado itu cocok bagi dia untuk yaitu endurance. Akhirnya dia dapat di Tegal dan lanjut. Oke. Jadi apa yang bisa saya katakan tentang Silverado atau WTB lah secara umum, saddle WTB secara umum. Rocket secara khusus dalam pemakaian di MTB ya, yaitu tidak usah ragu lah. Sekali lagi, tidak usah ragu. Anda kalau beli WTB saddle ini udah kayak tutup mata ya. Tutup mata aja. Ya. Ada kode produksi ya di bawahnya saddle itu. Jadi range produksinya itu 2021. Punyanya Eric ya otomatis lebih lama ya, 2020 kemarin. 2021, 2022 ya. Ya itu. Beginilah saddle-saddle WTB ini. Sudah terbukti memberi kenyamanan, bahkan di belakangnya selalu ditulis comfort zone ya. Jadi orientasinya yaitu nyaman. Speknya ada tercetak di belakangnya ya. Rocket saya ini lebar 11 atau 10 sampai 13 cm di lebar seat boomnya itu, dan dia tidak menyebutkan beratnya berapa, karena ya buat apa, tidak ada. Tapi Anda tahu sendiri ketika Anda memegang saddle ini dengan konstruksi yang polikarbonat ini dibanding dengan fabric yang konstruksinya seperti itu, ya jangan ditanya. Saya juga tidak mencari barang-barang yang super ringan, bukan weight finish. Jadi yang terpenting adalah Rocket ini saya pakai, saya tidak menemukan masalah. Dan pagi ini pun saya baru menyelesaikan 50 km di MTB. 50 km di MTB itu ya lumayan sesuatu ya dengan Rocket. Dan tentunya ketika karena saya sudah punya Rocket, dia akan menjadi bantalan andalan saya pada Scott Scale. Saya tidak menemukan masalah apa-apa, langsung cocok, beli, ekonomis harganya, pasang, langsung cocok. Ya. Kalaupun Anda membeli fabric pun saya rasa ya nggak ada masalah, karena fabric pun juga luar biasa, saddle yang bagus. Oke. Sebagai pembanding ya, lihat panjang moncongnya, ya Silverado itu ya juga panjang, masih lebih panjang fabric. Rocket, WTB, jadikan pilihan Anda untuk sepeda MTB Anda berikutnya. Kalau ditanya apakah Rocket ini cocok untuk road bike, ya cocok-cocok aja ya. Tapi kalau saya bisa bilang, kalau Anda tancepin Rocket di road bike Anda yang di atas 50 juta, kok ya sayang ya. Karena road bike Anda akan ringan dan saddle-nya ini yang
jomplang karena sadelnya itu bakal jadi batu sandungan. Road bike sebaiknya Anda ambil fabric. Ya. Jadi Anda kalau membeli WTB sadel jangan menuntut banyak. Jangan menuntut ringan supaya sepeda Anda lebih banter dan lebih performa. WTB ini akan memberi Anda segi ekonomis, terjangkau, nyaman dipakai, dan kemudian bertahan. Dah itu aja. Dia akan menemani Anda sepanjang perjalanan sepedaan Anda, membebaskan Anda daripada buang-buang dana yang tidak ada gunanya sama sekali. Jauh lebih nikmat Anda gunakan dana Anda untuk mencari rute-rute baru bersepeda, bereksplorasi, mengikuti event-event, dan sebagainya. WTB Rocket. Sekian, sampai ketemu di episode selanjutnya.